Kamu apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu? Aku berharap kamu melihat informasi ini dengan berjarak 1 meter dari orang lain. Dan aku yakin kamu telah mencuci tanganmu sesering mungkin untuk menghindari virus corona. Ya, virus corona masih ada. Tetap pakai maskermu, karena maskermu melindungi aku, kamu, dan kita. Layanan publik yang prima bagi Jakarta. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Follow Instagram @layananjakarta. Empati tegas, inovasi andal. Disiarkan langsung dari Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta, channel YouTube Pemprov DKI Jakarta, dan channel YouTube BPSDM DKI Jakarta. Inilah dia, Podcast Rabu Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan SN Jakarta dan warganet, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya. Senang sekali saya Aldi, Pranata Humas, ahli muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta kembali hadir menyapa Anda dalam podcast Rabu Belajar. Masih dalam semarak merayakan Hari Kemenangan, untuk itu kami segenap jajaran Pemprov DKI Jakarta, tim pelaksana podcast Rabu Belajar mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Rekan SN Jakarta dan warganet, bagaimana nih suasana lebarannya? Tentunya biasanya kalau setelah lebaran itu kita akan muncul lebaran ya. Nah, oleh karenanya hari ini kita akan membahas mengenai pengaruh opor ayam dan ketupat terhadap menyempitnya celana serta baju pasca lebaran. Tentunya bukan ya rekan SN Jakarta dan juga warganet, tapi di Rabu Belajar kali ini kita akan membahas hal yang lain juga nih yang identik dengan lebaran. Ini saya jadi bingung nih antara lebaran sama lebaran. Dengan lebaran, yaitu salah satunya adalah terkait dengan peningkatan jumlah pendatang di Jakarta. Meskipun jumlah pendatang pada arus balik lebaran 2022 diprediksi mengalami peningkatan yang signifikan, namun Pemprov DKI Jakarta tidak akan melakukan operasi justisi kepada pendatang yang masuk ke Jakarta. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan konsep pembangunan dan masalah kependudukan pasca lebaran? Nah, ini kita akan membahas dan mengupas tuntas nih. Karena di Rabu yang bahagia ini, di podcast Rabu Belajar, sudah hadir bersama kita yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin SSTP MSI. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Mas Aldi. Mohon maaf lahir batin Pak, selamat Idul Fitri. Sama-sama, mohon maaf lahir batin Mas Aldi, juga rekan-rekan ASN Jakarta, warganet dan juga semuanya yang hadir di sini sekarang. Baik. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, sama-sama Pak. Nih, terima kasih Pak sudah hadir di podcast Ya. Rabu Belajar. Walaupun Bapak jadwalnya sangat padat nih ya Pak ya, di semua media ada nih ya. Akhir-akhir ini nih Pak. Baik Pak, bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, semangat terus Mas Aldi. Semangat terus ya Pak, saya juga ikutan semangat nih, karena Bapak Iya dong, harus. menularkan semangat nih ke kita semua nih. Iya. Pak Budi, tadi sempat di awal disampaikan bahwa operasi justisi di Pemprov DKI Jakarta ditiadakan meskipun diprediksi lonjakan penduduk pendatang itu di tahun ini semakin meningkat yang secara signifikan. Benar ya Pak, tidak ada operasi justisi ya Pak? Nggak ada lagi Mas Aldi sekarang. Sudah tidak ada lagi ya Pak? Tidak ada lagi operasi justisia di Jakarta. Baik, nah kita nanti bahasnya mungkin nanti Pak. Kita tahan dulu Oke. Pak.
sebelum kita bahas lebih dalam terkait dengan hal itu dan juga inovasi-inovasi lainnya terkait dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, saya akan memberikan informasi terlebih dahulu Pak untuk rekan SN Jakarta dan warganet. Izin boleh ya Pak? Boleh, silakan Mas Aldi. Baik, rekan SN Jakarta dan warganet, diinformasikan bahwa Anda tidak perlu menuliskan saya hadir di kolom komentar maupun live chat. Karena bukti kehadiran dan sertifikat ini dapat diunduh melalui website simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id. Saya ulang sekali lagi untuk website yang bisa dikunjungi yaitu simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id. Ini adapun kolom komentar dan live chat ini hanya untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan sebagai bukti bahwa Anda telah berkolaborasi dalam pembelajaran kali ini. Dengan format sampaikan nama Anda, asal instansi, kemudian tuliskan tanggapan atau pertanyaan yang diajukan. Nah, pertanyaan yang terpilih ini akan langsung dijawab oleh narasumber kita hari ini. Benar ya Pak Budi? Kita jawab semua ya Pak? Oke, kita tuntaskan semua. Tuntaskan ya. Berapa banyak pertanyaan nih Pak? Biasanya ini ada 5.000 pertanyaan Pak. Dijawab semua Pak? Luar biasa. Luar biasa Pak. Sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktu, baik. Baik rekan SN Jakarta dan warganet, selamat datang dalam podcast Rabu Belajar episode 51 dengan tema Pengendalian Penduduk Pasca Hari Raya Idul Fitri di DKI Jakarta. Pak Budi, pertanyaan pertama nih Pak, seberapa penting Pak pengendalian kependudukan itu Pak? Penting sekali itu Mas Aldi, pengendalian kependudukan itu sangat penting sekali. Karena apa? Upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk dibandingkan dengan daya tampung kota. Yang tujuannya adalah menciptakan penduduk yang berkualitas. Nah, di dalam pembangunan kependudukan, ya, kita ada 3 unsur, ada 3 matra lah yang kita kenal. Pertama adalah kuantitas jumlah penduduk, yang kedua adalah kualitas penduduk, dan yang ketiga adalah mobilitas penduduk. Seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita menciptakan penduduk yang berkualitas? Nah, ini yang penting nih bagi kita. Kita mengenal ada indeks pembangunan manusia, ya, indeks kompetisi global, indeks kebahagiaan. Oke, kita lihat indeks pembangunan manusia. Yang kita ada 3 indikator ada dalam indeks pembangunan manusia, yaitu indikator pendidikan, indikator kesehatan, dan yang terakhir ada indikator pendapatan. Gimana kita menginginkan penduduk ya yang punya pendidikan yang tinggi, wawasannya luas, berkarakter, ya kesehatannya prima, dan juga penghasilan yang tinggi. Nah, oleh karenanya ini ada di pengendalian penduduk. Nah, kita akan bicara mobilitas nanti. Penduduk Jakarta ini dari tahun ke tahun terus bertambah, Mas Aldi. Ya, pada tahun ini kita ada 11,2 juta. 11,2 juta. 11,2 juta. Di tahun kemarin, ya, kalau kita lihat jumlah penduduk Jakarta itu di angka 11, kalau sekarang tahun 2021 11,261, di tahun 2020 nggak terlalu jauh 11,201, ya, dan di 2019 11,63, dan terus grafiknya terus bertambah. Pada tahun ini dengan pasca Lebaran, di mana kita bisa harus balik mudik yang begitu luar biasa saat ini, kita prediksi ini akan bertambah. Demikian Mas Aldi. Baik Pak Budi, berarti artinya kalau bisa saya simpulkan dengan kata lain, pengendalian penduduk itu merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan kemampuan kotanya begitu ya Pak, untuk kualitas pertumbuhan penduduknya. penduduk dan daya tampung kota. Oh, daya tampung kotanya. Dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk. Baik. Nah, ini terkait tadi Bapak sudah sampaikan begitu ya, tadi sudah disinggung sedikit nih terkait dengan mudik nih Pak. Karena saya dan juga rekan SN Jakarta dan warga ini juga salah satu yang melakukan mudik Lebaran di tahun 2022. Halo kita semua, ini Pak, penyumbang kemacetan di tol Cipali dan tol Cikampek. Walaupun mudik juga kan? Kepadatan bukan kemacetan gitu. Berarti perantau juga dong. Perantau juga Pak. Ya. Nah, ini Bapak juga ya mudik juga ya Pak? Kemarin mudik saya ke Lampung. Oh Lampung, berarti Bapak lewat yang Bakahuni. Bakahuni, Merak. Nah ini saya nggak tahu ya Bapak sama nggak dengan saya nih ya Pak. Kalau saya nih pada saat saya merasakan gitu ya, pada saat saya arus mudik itu lebih lancar ketimbang arus balik. Nah justru arus balik ini nampak lebih
padat begitu Pak di tol-tol ini Pak. Iya. Ini apakah ini artinya bahwa ini bisa kita simpulkan, kalau saya gitu bisa menyimpulkan bahwa artinya jumlah pendatang yang datang ke Jakarta justru nampaknya lebih banyak nih Pak. Lalu apa nih yang harus dilakukan oleh pendatang-pendatang ini ketika dia ke Jakarta agar dia tetap tertib adminduk begitu Pak? Iya, kalau kita lihat data ya, kenapa tahun ini agak kelihatan lebih macet seperti ya, itu ya. terutama pada saat arus balik tuh iya, Pak, saya Pak. Dan bahkan pemerintah melakukan skenario ya. Oh iya. Nah, skenario ada WFH sampai satu minggu, terus juga pelajar ditunda seperti itu agar dalam rangka untuk supaya tidak terjadi kemacetan pada arus balik, dan ternyata masih agak sedikit macet juga kan. Iya. Seperti itu. Emang kondisinya Mas Adi kalau kita lihat dari data di tahun 2020 2021 memang agak menurun ya. Untuk pendatang baru Karena itu di pandemi tahun gitu ya Pak, 2021 itu pandemi. iya, karena pandemi dan kita ya? tidak boleh kan seperti itu. Pada saat bulan kedatangan arus balik itu hanya 17.000. Tapi kalau kita lihat di tahun 2019 ya, itu hampir 2 kali lipatnya. 2019 pada arus balik mudiknya itu pada bulan tersebut itu di angka 35 ribuan. 35.000. Ya, sampai 35.000 sampai 40.000. Oleh karenanya pada tahun ini kami memprediksi arus balik mudik pendatang barunya itu sekitar di angka 20.000 sampai 50.000. Seperti itu. Jadi memang prediksi kita memang agak lebih banyak begitu Agak ya Pak lebih ya? banyak Lebih banyak pada ya tahun dibandingkan 2 tahun kemarin. Betul. Nah, ini hal yang saya suka bingung nih Pak untuk para pendatang ini, kan pendatang yang datang ke Jakarta begitu ya, dia datang dari kota asal atau dari daerah asalnya ke Jakarta itu kan tujuannya macam-macam. Ada yang tujuannya bekerja, ada yang tujuannya itu menempuh pendidikan atau sekolah. Ada juga yang tujuannya liburan. Bahkan ada juga yang liburan sambil cari jodoh, Pak. Oh iya. Nah, ini kategori yang seperti apa nih, Pak? Pendatang yang harus melaporkan peristiwa kependudukannya gitu, Pak. Iya, kita ada dua kategori pendatang. Pertama adalah pendatang untuk penduduk non permanen. Pendatang untuk penduduk non permanen, ya. Karena mobilitas ya, mereka mau menetap Jakarta nggak sampai 1 tahun, mereka bisa mendapatkan surat keterangan penduduk non permanen. Syaratnya apa? Syaratnya sangat mudah, Mas Aldi. Mereka hanya membawa KTP dan KK daerah asal, ya. Setelah itu mereka membawa surat pengantar dari RT tempat mereka tinggal di Jakarta, dan yang penting adalah surat penjamin tempat tinggal mereka. Kita layani hanya dalam waktu 15 menit. 15 menit selesai. Kita beri tepuk tangan rekan Jakarta Warganet, luar biasa. Ya. Nah, lalu yang kedua, penduduk yang melakukan mobilitas, melakukan migrasi, karena memang menetap di Jakarta. Ya, syaratnya KTP dan KK daerah asal, SKPWNI daerah asal, dan juga surat penjamin dari tempat mereka tinggal. Ini berapa menit? Ini nih, 30 menit. 30 menit, kita beri tepuk tangan. Ya. Ini 30 menit selesai. 30 menit selesai gitu ya, Pak? Iya, 30 menit cukup selesai, Mas Aldi, dalam pelayanan kami. Jadi apa? Tidak ada masyarakat yang terlantar. Di saat mereka tidak ada syarat-syarat tersebut, nggak bisa menjadi penduduk Jakarta. Tidak bisa menjadi mendapatkan surat pelayanan penduduk non permanen, seperti itu. Oh, jadi tadi penduduk non permanen kalau dia di Jakarta melakukan mobilitas, tapi dia tidak mengganti KTP-nya, begitu Pak maksudnya ya? Ya, nggak mengganti KTP, tidak tapi mengganti ada KTP. surat keterangan. Surat keterangan? Ya, fungsinya apa? Kalau terjadi sesuatu bagi masyarakat yang datang ke Jakarta dengan penduduk mereka menetap, kita bisa gampang hubungi dan di mana lokasi penjamin mereka, tempat tinggal mereka. Jadi dia tetap mendapatkan hak-hak kewarganegaraannya dan juga hak penduduk begitu ya di Jakarta ini, begitu betul. ya Pak? Betul, Mas Aldi. Nah, yang kedua adalah yang memang dia pindah untuk KTP-nya. Nah, ini yang menarik nih Pak, yang tentunya menjadi pertanyaan semua orang nih. Tentunya tadi udah mulai banyak yang WA nih Pak, rekan-rekan media. Halo rekan-rekan media. Kayaknya langsung pada nonton kita nih Pak hari ini Pak. Oh, iya. Terutama yang di Balai Kota. Halo teman-teman media di Balai Kota, mohon maaf lahir dan batin. Ini pertanyaannya titipan nih Pak. Kan Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan operasi justisi, meskipun tadi diprediksi bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk pendatang begitu ketika pasca arus balik Lebaran ini. Lalu apa nih Pak strategi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi lonjakan tersebut begitu Pak? Operasi justisia ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Operasi
tidak menyediakannya. Iya, betul. Oh, Itu udah hampir 4 tahun. Oh, 4 tahun, Pak. Kita 4 tidak tahun. melakukan. Semenjak Pak Gubernur, Pak Oh, Anies, oke. ya, kita sudah tidak lagi melakukan operasi justisia. Karena apa? Jakarta adalah kota berkeadilan. Ya. Kita Jakarta untuk semua, Jakarta milik semua, milik warga negara Indonesia. Kita tidak boleh diskriminasi terhadap status sosial masyarakat yang ingin datang ke Jakarta. Seperti itu. Nah, jadi kita membolehkan bagi masyarakat siapapun mau datang ke Jakarta, asal mereka punya persyaratan-persyaratan lengkap, ya, syaratnya lengkap seperti menjadi penduduk Jakarta, seperti itu loh Mas Aldi. Dan pastikan di saat Anda datang ke Jakarta, tujuan Anda sudah jelas datang ke Jakarta. Mau apa Anda di Jakarta? Seperti itu, ya. Dan ada surat penjamin di mana Anda untuk bertempat tinggal, sehingga tidak ada yang terlantar di Jakarta ini. Seperti itu. Oh, begitu Pak. Mas Jadi Aldi. tidak ditiadakan operasi justisi ini, tetapi masyarakat tetap dihimbau untuk melakukan pemutakhiran terhadap data kependudukan ya, begitu ya, Iya, Pak? betul. Sehingga itulah kita nanti bisa mengendalikan jumlah penduduk seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui berapa jumlah penduduk kita dan terdata, terregistrasi. Sehingga karena apa? Penduduk ini adalah subjek, penduduk ini adalah objek, dan penduduk adalah penikmat hasil pembangunan. Seperti itu. Jadi kita perlu mereka untuk pendataan agar mereka juga karena bagian dari pembangunan Jakarta. Seperti itu, Mas. Seperti itu ya Pak. Nah kalau saya tadi penasaran nih Pak, kalau misalnya pendatang, misalnya saudara kita kan kadang-kadang kita kalau pulang ke kampung tuh ya mudik, kadang-kadang suka ada nih yang minta ikut gitu ya. Misalnya dia mau sebulan tapi liburan, misalnya dia lulus kuliah begitu, dia mau liburan di Jakarta, biasanya kita ikut nih sebulan. Nah itu termasuk hal yang harus melakukan pelaporan peristiwa kependudukan Pak? Enggak perlu ya. Nggak perlu ya? Kan karena Jakarta ini kota pusat perekonomian. Ya, Jakarta sebagai pusat juga kota pemerintahan. Jakarta sebagai pintu gerbang masuknya wisata. Jadi kadang mereka banyak berkunjung ke Jakarta dalam hitungan mingguan, ya minggu atau harian. Jadi itu yang seperti itu nggak perlu. Nggak perlu. Jadi kalau Ya. teman-teman mau jalan-jalan ke Jakarta, ayo jalan, kita mulai ngeborong dan mulai menikmati pariwisata di DKI Jakarta. Ya. Semakin bagus nih Pak. Ya, semakin bagus. Kita punya ruang ketiga yang luar biasa Ya, kemarin. yang mau ke Tebet taman Eco Park kan nah, keren banget Tebet. tuh. Nah, jadi kalau yang mau ke Tebet Eco Park, mau jalan-jalan nggak perlu Iya. bikin ini ya Pak. Bikin tadi surat keterangan pendudukan permanen ya. Nggak perlu. Baik, Pak Budi. Lalu bagaimana Pak strategi Dukcapil untuk mewujudkan masyarakat yang tertib adminduk ini, Pak? Ya, jadi dalam rangka tertib adminduk ini ada beberapa strategi yang akan kita lakukan. Pertama, kita punya aplikasi data warga, Mas Aldi. Aplikasi data warga ini untuk melakukan pendataan penduduk non permanen. Jadi masyarakat yang datang ke Jakarta sebagai penduduk non permanen tidak menetap dalam jangka waktu 1 tahun, ya itu bisa langsung melapor ke RT setempat, melapor ke RT, lalu nanti RT akan menginput ke dalam aplikasi data warga, ya, dan nanti ada notifikasi dari kami kepada petugas kami, dan kami akan memberikan surat keterangan penduduk non permanen seperti itu di dalam aplikasi data warga. Oh, berarti aplikasi data warga ini dikelola oleh Pak RT dan Pak RW Ya, begitu, Pak? hampir Bukan dari warga berarti? Enggak, bukan. Hampir Oke. 97% Pak RT sudah tahu dan punya password, udah ID-nya, punya ID-nya dan juga ada passwordnya mereka, dan ini sudah berlangsung lama. Seperti itu, Mas Aldi. Keren ya Pak, Pak Itu RT yang di pertama. Jakarta ya? Yang kedua, kita punya program KAMSA, Kampung Sadar Adminduk. Kamsa, Kampung Sadar Adminduk. Kita melakukan layanan-layanan jemput bola kepada RW setempat. Kita ngepost tuh, Mas Aldi, di RW tersebut. Kita buka loket layanan di pos RW. Nah, dengan tujuan apa? Di dalam RW tersebut kita targetkan 1 bulan seluruh kampung di RW tersebut sudah 100% cakupannya. Jadi tidak ada yang tidak punya dokumen pendudukan, semuanya lengkap. Baik itu KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, semuanya 100%. Nah, bagi masyarakat nih yang pendatang baru bisa datang nanti ke layanan jemput bola kita. Atau mungkin bisa datang ke kantor kelurahan dan loket-loket pelayanan kami di kelurahan dan kecamatan.
Demikian Mas Aldi. Ini saya tertarik Pak dengan Kampung Sadar Adminduk. Berarti itu sudah berapa RW tuh Pak yang sudah terjaring itu Pak? Sudah banyak juga nih. Sudah banyak ya, Pak? Di beberapa kemarin kita udah banyak prestasi nih. Kita kembali lagi, kita ada prestasi kemarin diberikan penghargaan kepada RW-RW dan juga petugas-petugas dalam Kampung Sadar Adminduk yang sudah mencapai target 100%. Ini luar jadi biasa. ada penghargaan Ada gitu penghargaan ya? dari Pak Gubernur langsung. Dari Pak Gubernur langsung? Iya dong, ini untuk memacu motivasi Wah, luar teman-teman biasa. dalam melakukan itu. Dan juga agar tertib administrasi kita. Wah, Seperti berarti itu. Pak RT dan Pak RW jadi terus semangat ya Pak? Iya, semuanya Semuanya. semangat kan, karena ingin melayani, karena Melayani. tujuan kita itu tadi, membahagiakan Membahagiakan masyarakat. warga. Kita beri Memberikan tepuk tangan pelayanan yang menyenangkan dan membahagiakan. Kita beri tepuk tangan Pak buat Pak RT, Pak RW di Jakarta. Halo. Luar biasa nih Pak, Pak Budi. Ini saya juga merasakan gitu. Tadi kita sudah bahas Pak RT, Pak RW-nya dan juga petugas Dukcapil yang memang terus bekerja nih. Nampaknya Pak Budi nggak tidur ya Pak. Nah, ini saya sebagai warga, saya juga mau testimoni nih langsung nih depan Bapak nih. Jadi saya juga sebagai warga Jakarta memang saya merasakan begitu Pak kemudahan inovasi yang diberikan oleh Dinas Dukcapil. Kalau dulu begitu ya rekan SN Jakarta dan juga warganet, kita kalau mau ngurus administrasi kependudukan tuh kita harus cuti dulu nih. Kita harus izin sama bos dulu sama pimpinan begitu ya. Atau pakai calo ya? Pakai nah, enggak sih Pak, kita nggak boleh pakai calo. Kadang ada yang pakai calo, Nah, harus ada juga bayar. yang pakai Padahal udah calo. gratis semua loh. Iya. Malah kalau ada pungli, aduh itu sanksinya berat. Sanksinya berat ya Pak, karena kan memang tadi saya bilang tadi karena memang begitu lama begitu ya Pak, artinya ya kita harus benar-benar fokus tuh untuk ngurusnya. Betul. Tapi rekan SN Jakarta dan warganet, saat ini kita tidak perlu lagi pakai calo dan tidak perlu lagi cuti karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi bahwa pengurusan adminduk itu dapat selesai dalam waktu beberapa menit saja, bahkan ada yang 15 menit ya Pak? Iya, 15 menit. 15 12 menit. layanan 15 menit. Luar biasa. Nah ini kita akan membahas nih Pak terkait dengan inovasi-inovasi itu. Namun sebelumnya kita saksikan video berikut ini. Urus IKTP sekarang bisa lebih cepat loh. Hanya waktu 15 menit udah bisa selesai. Yuk kita buktikan. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ya Mbak, mau urus KTP hilang. Iya, persyaratannya bisa diserahkan. Baik, permohonan akan kami proses. Saat ini jam 9:13. Yuk kita coba tunggu. Sejak 1 Maret 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil DKI Jakarta mempercepat layanan administrasi kependudukan. Terdapat 12 layanan yang bisa selesai dalam waktu 15 menit, seperti ini. Senyum ya Mas ya. Saya hitung 1, 2, 3. Kalau ini, 13 layanan yang bisa selesai dalam waktu 30 menit. Dan ini adalah 8 layanan yang bisa selesai dalam waktu 60 menit. Atas nama Anissa Rahmi. Wah, ternyata nggak sampai 15 menit loh. Dalam waktu 8 menit aja udah selesai. Masih belum percaya? Buktikan sendiri di kantor Dukcapil terdekat. Buat yang bingung atau mau tanya-tanya, bisa hubungi Jawara atau Dukcapil Jawab Warga di nomor yang ada di sini. Sampai jumpa.
Inovasi yang dilakukan Dukcapil DKI Jakarta ini berbasis teknologi dan adaptif terhadap kemajuan zaman. Masyarakat menjadi sangat dimudahkan dan tidak perlu khawatir data kependudukannya disalahgunakan. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah secara virtual untuk Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta. Pak Budi, tadi kita sudah menyaksikan begitu ya video tadi ini sudah memberikan gambaran nih Pak. Ada kata warga bahwa ternyata nggak sampai 15 menit Pak, ternyata cuma 8 menit bikin administrasi kependudukan. Nah tadi kita sudah mendengarkan kata warga, sekarang apa kata kadisnya nih Pak? Apa saja nih Pak inovasi yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil? Udah banyak nih, banget Pak? ya inovasi yang kita lakukan. Kita punya drive-thru. Oh, drive-thru. Iya, jadi kita punya drive-thru di kantor Dinas Dukcapil. Jadi masyarakat nggak perlu ngantri, mereka udah bisa ngambil di situ. Ya. Kita juga punya sekarang layanan antar dokumen. Nah, di dalam Alpukat Betawi kita, masyarakat yang nggak perlu lagi, misalkan udah selesai KTP-nya, nggak perlu lagi untuk datang ke loket. Mereka ada antar dokumen melalui GoSend. Oh, jadi kita kerjasama dengan Gojek. Oh, KTP itu akan diantar ke rumah? Dan sudah berjalan kemarin tuh. Dan saat ini sudah berjalan. Jadi benar-benar memberikan pelayanan yang menyenangkan dan membahagiakan masyarakat. Kita juga melakukan layanan terintegrasi ya untuk kelahiran. Jadi dengan kita kerjasama dengan fasilitas kesehatan di rumah sakit, bidan segala macam, fasilitas lainnya. Ya, itu di saat mereka melahirkan, mereka mendapatkan paket layanan dokumen dengan kakaknya yang baru, KIA-nya, dan juga akte kelahiran. Oh, jadi pas pulang bawa bayinya udah dapat semuanya. Tuh. Ya, kita nggak perlu ke kelurahan lagi gitu. Kita udah luar biasa. Juga untuk layanan terintegrasi untuk pernikahan. Ya, pernikahan pencatatan non-muslim sipil ya, dan juga muslim. Sehingga mereka yang lakukan menikah tidak perlu lagi datang ke kantor kami, dan mereka sudah mendapatkan akte pernikahan, KTP-nya ikut kawin, ya kan dua-duanya itu kan selama ini kan belum tuh. Nah ini KTP-nya juga kawin, ya statusnya kawin, dan juga kartu keluarga dapat juga Pak? Kartu keluarga, ada dapat 3 pelayanan seperti itu. Nah juga pelayanan kita kerjasama dengan pengadilan agama bagi mereka yang ingin pengangkatan anak. Ya perceraian, mereka nggak perlu lagi datang ke kantor Dukcapil. Mereka di sana sudah satu paket. Mereka akan mendapatkan akte kelahiran anaknya, kartu keluarga, dan KTP, dan juga mungkin kalau yang cerai, mereka akan dapat akte perceraiannya. Oh, jadi status di KTP-nya udah langsung update gitu Pak? Langsung update Mas. Kita banyak lakukan layanan terintegrasi lah seperti jadi itu. Memang semangatnya memang kolaborasi nampaknya ya Pak. Semua dimasukin kayaknya nih Pak. Yang saat ini kita lagi jajaki juga adalah dari imigrasi yang saat ini ya. Oh, jadi, imigrasi. Nah, ini juga akan kita juga coba jajaki. Dan satu lagi yang saat ini masuk di dalam inovasi pelayanan publik, yaitu kita membuat aplikasi Silapor lagi. Silapor lagi, ya, panjangan dari apa ya, Pak? Laporan untuk luar negeri, ya untuk warga negara asing yang mau membuat SKTT, ya SKTT baik menetap yang lama maupun sementara. Nah itu selama ini 14 hari kerja Mas, dengan aplikasi ini cukup 15 menit. Cukup 15 menit dari 14 hari kerja. Dan mereka nggak perlu datang. Luar biasa, kita beri tepuk tangan di Dukcapil Provinsi DKI Jakarta. Ini luar biasa loh Pak, inovasinya dari 14 hari ke 15 menit. Wah, nampaknya kita bangga nih dan bahagia menjadi warga Jakarta ya Pak. Dan tentunya warga-warga yang bangga dan bahagia ini juga ingin bertanya kepada Bapak nih, karena nggak cuma saya ternyata Pak ingin bertanya kepada Pak Budi nih hari ini Pak. Kita sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari YouTube Pemprov DKI Jakarta dan juga YouTube JPPC DKI Jakarta. Kita boleh langsung bacakan ya Pak pertanyaannya Pak? Baik, ini ada pertanyaan 1 dari 5.000 nih Pak. Kita ada 5.000 pertanyaan karena hari ini kita selesainya sampai besok pagi Pak. Setuju ya Pak? Karena Bapak lagi ini nih, lagi banyak di mana-mana nih Pak. Jadi pertanyaan akan muncul terus nih Pak. Tadi Pak Miftah nelpon nih Pak untuk podcast Rabu Belajar selesai jam 5 sore Pak katanya Pak. Baik, kita baca pertanyaan pertama. Ini dari Herjuhri, Kecamatan Kebayoran Lama.
Pak Budi Herjuri bertanya, bagaimana Dukcapil menangani jika ada pendatang baru yang tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki tempat tinggal. Jadi artinya dia datang ke sini tanpa keahlian dan juga nggak punya sanak saudara, kayak sebatang kara gitu, Pak. Gimana nih, Pak, tanggapannya, Pak? Kita udah jelas tadi persyaratannya bagi yang mau pendatang baru. Ya, pendatang baru di Jakarta nih. Pertama, syaratnya KTP dan KK keluarga daerah asal. Lalu juga adalah SKPWNI daerah asal. Yang ketiga, surat penjamin tempat tinggal, seperti itu. Penjamin ini maksudnya tadi siapa yang menjamin? Kalau mereka kontrak yang kontrakannya itu memberikan penjaminan bahwa dia boleh tempat tinggal di situ. Nama alamatnya bisa untuk dimasukkan di dalam KTP-nya. Kalau misalkan mereka tinggal di rumah saudaranya, ada surat pernyataan saudaranya menyatakan bahwa alamatnya bisa dipakai untuk tempat tinggal yang bersangkutan. Seperti itu. Nah, jadi kalau tidak ada penjamin tidak bisa. Jadi tidak bisa masuk ke dalam data kependudukan. Kata pendudukan. Ya, kalau nggak ada tujuan yang jelas dia mau menetap. Tujuan yang jelas ya sangat disayangkan. Sangat disayangkan karena di Jakarta kita mempertahankan pekerjaan aja sulit ya, Pak. Seperti itu. Nah, jadi akhirnya terlantar. Iya. Nanti akan terkena operasi PPMKS dan ditaruh di panti segala macam, ya kan? Seperti jadi harus dipikirkan matang-matang ketika ingin ke kembali Jakarta. Kalau ke Jakarta, syaratnya ada surat penjamin bahwa Anda ada penjamin untuk tempat tinggal Anda di Jakarta. Kalau enggak, Anda akan terlantar. Seperti itu. Di Jakarta, dengan Anda membalikan data kependudukan ke Jakarta, akan banyak pelayanan yang bisa Anda peroleh di Jakarta. Benar. Ya kan? Bagi yang mungkin unskill bisa nanti ke Dinas Tenaga Kerja untuk memperoleh pelatihan dan keterampilan, baik itu tata boga, menjahit, merakit, ya kan, merakit HP, komputer, itu banyak sekali. Ya, atau mau belajar jackpreneur di UMKM. Nah, ini bisa dilakukan asal itu tadi menjadi warga atau penduduk Jakarta terlebih dahulu. Seperti itu. Syaratnya seperti tadi, ada penjamin. Penjamin. Gitu. Jadi memang ketika penjamin kita tempat tinggal ya. Iya, penjamin tempat tinggal. Jadi ketika kita ingin ke Jakarta juga harus dipastikan kita tempat tinggalnya di mana, begitu ya. Apa yang mau kita lakukan? Oke, kita mau mengikuti pelatihan atau menempuh pendidikan, tapi sudah harus jelas batas waktunya, harus jelas. Begitu ya. Iya, harus jelas tempat tinggalnya di mana, penjaminnya seperti apa. Benar gitu sekali, Pak. Jangan sampai Anda terlantar di Jakarta. Iya, jangan sampai, Pak, karena akan menambah masalah ya kan? Kesejahteraan sosial gitu ya, Pak ya. Betul. Jadi jangan coba-coba Anda datang ke Jakarta kalau Anda tidak memiliki penjamin dan juga tidak memiliki arah tujuan yang jelas gitu ya, Pak. Baik. Nah, selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Ana Rohana. Pak Budi, Ibu Ana ini bertanya, mengapa operasi justisia bagi pendatang baru ditiadakan? Ini tadi mungkin sudah dijawab, bisa diperjelas lagi nih, Pak. Iya, karena kota Jakarta adalah kota yang mengusung konsep berkeadilan sesuai dengan visi misi Jakarta. Jakarta kota maju, lestari, dan berbudaya, yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh diskriminatif status sosial terhadap mereka yang mau datang ke Jakarta. Seperti jadi itu. Jakarta untuk semua. Begitu Jakarta ya, milik warga negara Indonesia. Baik. Selanjutnya kita akan nampaknya banyak nih, Pak. Ya, kita tuntaskan, Mas. Kita tuntaskan ya, Pak. Luar biasa nih, Pak Budi nih, jawabannya singkat, padat, dan jelas. Dan tepat begitu ya, Pak. Karena kita hari ini juga berbicara nih langsung dengan ahlinya nih, langsung dengan Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta yang tentunya banyak sekali informasi yang ingin didapat nih dari Pak Budi nih. Karena Pak Budi dari tadi juga saya lihat handphonenya bunyi terus nih. Baik, selanjutnya kita bacakan pertanyaan dari Hari W dari Lenteng Agung. Apakah pertambahan penduduk ini dapat mempengaruhi pembangunan di DKI Jakarta? Nah, bagaimana nih, Pak, tanggapannya, Pak? Iya, pertambahan penduduk tentu sangat mempengaruhi. Karena apa? Penduduk adalah objek, subjek, dan penikmat hasil pembangunan. Semakin banyak penduduknya, semakin banyak subjek yang melakukan pembangunan. Semakin banyak objek yang melakukan sasaran objek pembangunan. Dan semakin banyak penikmat hasil pembangunan. Nah, tentu ini sangat mempengaruhi pembangunan Jakarta.
Seperti itu. Dan penduduk adalah aset, sama seperti manusia adalah sebagai aset utama, ya kan, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah pemerintahan. Dan penduduk juga adalah aset kita sebagai aset utama di pemerintah Jakarta ini. Jadi sangat mempengaruhi, semakin banyak semakin mempengaruhi konsep pembangunan di Jakarta. Yang berkelanjutan. Jadi Betul. artinya tertib administrasi kependudukan itu bukan hanya untuk kita sebagai warga mendapatkan hak warga negara, tetapi juga sangat berguna untuk pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depannya, karena begitu ya, Pak? data-data kependudukan itu sangat mempengaruhi dalam kita dalam mengambil kebijakan sebuah pembangunan seperti itu. Itu tadi karena 3 faktor itu tadi. Subjek, objek, dan penikmat hasil. Dan penikmat hasil. Baik, selanjutnya ini kita akan bacakan tanggapan Pak dari Andika Lesmana. Kegiatan pengendalian data kependudukan sangat penting guna mendata jumlah penduduk secara akurat. Sukses dan jaya terus untuk Disdukcapil DKI Jakarta. Kita tepuk tangan, amin. Selanjutnya ini dari tanggapan berikutnya ini dari Dia Sobariati. Wah, ikut bangga dengan Pak Budi Awaludin. Semoga proses kependudukan warga yang masuk maupun pindah ke DKI Jakarta sesuai dengan harapan. Amin. Wah, nampaknya Bapak sudah banyak penggemarnya juga nih, Pak. Karena memang saya juga merasakan begitu ya, rekan SN Jakarta dan juga warganet, memang semangat Pak Budi ini luar biasa nih. Makanya di Dukcapil itu nampaknya nggak berhenti-berhenti bekerja gitu ya, Pak. Inovasi dan kolaborasi terus yang dilakukan ya, Pak. Iya, karena kita selalu tanamkan kepada teman-teman semua, Anda nggak usah berpikir macam-macam dalam bekerja. Hanya satu yang saya pesan, lakukan yang terbaik. Di saat Anda lakukan yang terbaik, maka biarkan hasilnya urusan Tuhan. Seperti itu. Jadi nggak usah berpikir macam-macam, just kerja. Lakukan yang terbaik begitu ya, Pak. Luar biasa untuk Pak Budi, luar biasa semangatnya ini. Sangat menginspirasi nih, Pak. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Nopiansyah dari UP3D Kramat Jati. Pak Budi, Nopriansyah bertanya strategi apa yang dilaksanakan oleh Disdukcapil DKI Jakarta yang membedakan dengan daerah lain dalam hal pengendalian dan pelayanan kependudukan. Dan nampaknya ingin ada yang membeda-bedakan nih, Pak. Apa nih, Pak, terobosan yang mungkin strategis atau yang menjadi ini ya prioritas dari Disdukcapil DKI Jakarta nih, Pak? Iya, kita dalam proses pengendalian kependudukan ini ya seperti tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa strategi, ada 3 strategi. Kita ada pelayanan jemput bola, KAMSA. Kita juga melakukan layanan jemput bola ke SMA bagi mereka yang baru mau 17 tahun ya, karena mereka kan nggak sempat datang ke loket kita, langsung kita lakukan itu layanan jemput bola. Untuk lansia ya, untuk lansia, untuk yang sakit, kita juga lakukan layanan perekaman langsung ke rumahnya, datang ke mereka. Seperti itu. Jadi mereka tinggal menghubungi nomor kita akan langsung datang. Langsung kita melakukan pelayanan. Seperti itu. Kita ada juga program KAMSA, Kampung Sadar Admindo. Ya. Kita juga melakukan warga negara asing juga sudah kita mudahkan dalam melakukan pelayanan pendudukannya. Cuma 15 menit di dalam silapor lagi. Dan ini sampai ya bahkan warga negara Jepang itu mereka membuat tutorial sendiri di negaranya sendiri untuk melakukan sampai seperti itu. Dan ini luar biasa. Antusias masyarakat karena memang mereka merasakan dari 14 hari kerja cuma 15 menit dan nggak perlu datang seperti itu. Nah, ini juga kita terus melakukan inovasi dalam rangka pelayanan integrasi seperti itu. Kita kolaborasi dengan instansi-instansi vertikal lainnya, instansi lainnya dalam rangka memberikan pelayanan yang menyenangkan dan membahagiakan kepada masyarakat seperti itu. Jadi memang Jakarta maju kotanya, bahagia warganya. Baik. Selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan dari Terry dari CNBC. Nah, ini dari media nih, Pak. Pertanyaannya, berapa jumlah prediksi pendatang baru yang masuk ke Jakarta usai mudik Lebaran? Mungkin di pasca arus balik ini gitu ya, Pak, di bulan Mei ini berapa, Pak? Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa prediksi kita di tahun ini di kisaran antara 20 sampai 50 ribu karena kita mengacu kepada
tahun 2019. Kalau kita mengacu tahun 2021 pada kondisi COVID kemarin, di mana kondisi pada saat itu kita tidak boleh mudik selama 2 tahun, itu angkanya pada saat bulan arus balik mudik hanya 17.000 atau 18.000 sekian, 17.000 sampai 20.000. Nah, kalau sekarang dalam kondisi yang hampir sama dengan kondisi 2019, mungkin lebih banyak lagi, perkiraan kita adalah di angka 20.000 sampai 50.000. Demikian. Dan Disduk Capil juga telah menyiapkan berbagai strategi agar masyarakat itu tertib adminduk ya Pak? Iya betul, ini penting banget. Penting banget ya Pak, karena di Jakarta tidak ada alasan nampaknya Pak untuk orang tidak tertib ya. Karena Bapak sudah kemana-mana nih Pak. Sudah mudah, cepat, akurat, gratis. Udah nggak ada celahnya, tadi kan udah ke pengadilan udah ada, ke sekolah udah ada. Jadi orang nggak tertib gimana ceritanya tuh nggak mungkin ya Pak di Jakarta ya. Tujuan kita agar tertib semua. Iya, luar cakupannya biasa. juga semakin tinggi. Luar biasa Pak Budi, ini saya semangat dan juga selain saya juga warganet dan rekan ASN Jakarta juga semangat nih Pak, karena pertanyaan muncul lagi nih Pak, ada lagi nih. Baik, saya izin bacakan lagi ya Pak. Oke. Siap. Baik, selanjutnya dari Ida Jubaidah. Kenapa masih ada warga kami sudah cabut berkas dari tempat tinggal yang lama dan sudah dapat KTP dan KK yang baru, tetapi data di bank masih belum pindah ke tempat yang baru? Mohon penjelasannya Pak Budi. Wah, ini nampaknya ada yang curhat nih Pak. Iya. Kemarin kita masih ada sistem sistem konsolidasi terdistribusi. Ya, jadi pada saat waktu itu kita baru konsolidasi terpusat pada bulan Januari kemarin. Nah, dengan konsolidasi terpusat, seluruh pelayanan itu langsung ke Kemendagri, sehingga tidak perlu lagi ada yang dikonsolidasikan, kayak seperti tadi, kondisinya seperti itu. Nah, ini adalah beberapa sisaan yang masih konsolidasi terdistribusi. Jadi pada saat itu belum dikonsolidasikan ke pusat, seperti itu. Nah, untuk hal-hal seperti ini bisa nanti di dalam disampaikan ke HP Jawara kami, ya bisa diinfokan ke nomor Jawara, itu ya, yang sudah ada. Nah, itu disampaikan di sana dan nanti kita update ke Kementerian Dalam Negeri. Oh, jadi dia nggak perlu ke kelurahan atau ke kecamatan gitu ya Pak? Ya itu bisa nanti di HP itu ya, layanan kita, dan itu bisa kita langsung update ke Kemendagri. Jadi udah mudah sebenarnya Bu. Tadi siapa ya, Bu Abdiah ya tadi. Jadi sudah cukup mudah Ibu, jadi Ibu bisa langsung sampaikan Ibu Ida Jubaidah. Jadi Ibu bisa langsung sampaikan permasalahan Ibu kepada hotline dari Disduk Capil DKI Jakarta, itu Jawara begitu ya Pak ya. Nih tadi kita di video tuh ada nomor teleponnya tuh. Di bawah ini juga kita bisa catat Ibu Ida, di bawah ini ada nomor teleponnya yang bisa Ibu sampaikan permasalahan tersebut, dan bismillah dan semoga lekas kelar. Berapa menit nih Pak masalahnya Pak? Itu biasanya 1 kali 24 jam. 1 kali 24 karena kita jam. terkoneksi dengan kita harus sistem Kementerian Dalam Negeri. Administrasi dan teknis ke situnya ya Pak. Baik, nah, karena memang kalau bicara dengan Pak Budi itu hitungannya langsung jelas, harus 15 menit, 60 menit 1 hari gitu ya Pak. Ya kan masyarakat butuh kejelasan. Iya, butuh kejelasan ya Pak ya. Luar biasa. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Amsia, Puskesmas Kecamatan Jagakarsa. Pak Budi, Bu Amsia bertanya, apakah bisa mendapat KTP Jakarta dengan alasan kos di Jakarta dan bekerja di Jakarta? Bagaimana caranya ini? Tadi bisa ya Pak bisa, ya, kalau non permanen? Ya, tinggal menyertakan surat SKPWNI dari surat pindah dari daerah asal, lalu KTP dan KK daerah asal, lalu sama surat penjamin dari ibu kosnya. Nah, itu udah bisa. Jadi udah bisa pindah KTP, 30 menit selesai. Bisa juga surat keterangan non permanen itu. Iya, kalau misalkan mau menetap di Jakarta, kan KTP Jakarta ya, berarti kan menetap. Oh, berarti dia pengen menjadi warga Jakarta begitu ya? Cukup dengan itu tadi, SKPWNI dari asal, KTP, ya, KK sama surat penjamin dari ibu kos. Ini kalau dia ngekos berarti ibu kos, kalau dia ngontrak mengizinkan bahwa bisa alamatnya disertakan di dalam alamat itu. Wah, berarti harus deket-deketin ibu kos ini. Kalau mau pindah ke DKI Jakarta. Tapi kalau misalnya tidak pindah KTP pun juga ada yang namanya surat keterangan penduduk non permanen gitu, dan itu juga bisa mendapatkan hak kependudukan juga begitu ya Pak. Betul. Baik. Selanjutnya ini dari Prayitno, Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara.
Bagaimana menangani penduduk yang makin padat sementara wilayah DKI Jakarta ini tidak bertambah? Terus bagaimana juga nih Pak terkait dengan PMKS-nya Pak? Ini Pak dari PMKS kan Prayitno, ini Pak. juga kita sudah melakukan sinergitas ya dan kolaborasi dengan beberapa perangkat daerah lainnya. Ya, PMKS ini kita ada pembagian tugasnya tuh Mas di panti-panti ya. Kita ada pergub tersendiri ya di panti sosial itu di panti-panti ya antara Dinas Dukcapil lalu jadi ini bersama gitu iya, ya Pak? bersama Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, Kominfo dan Dinas Sosial. Dinas Sosial yang memberikan penampungan tempat, Dinas Dukcapil yang mengurusi dokumen kependudukannya ya. Dinas Kesehatan yang melakukan proses kesehatannya, layanan kesehatannya. Lalu Kominfo yang melakukan proses jaringannya, jaringan internetnya. Nah, seperti itu. Nah, kita sudah lakukan ini ya untuk PMKS yang masuk ke panti-panti sosial. Ada yang mungkin bayi yang baru lahir yang tidak, nah itu kita yang ngurus, kita yang urus dokumen akta kelahirannya, ya mereka yang nggak ada data kependudukannya kita yang buatkan. Lalu kalau mereka sakit, Dinas Kesehatan kita sudah terprogram ini dan sudah berjalan terus karena kita sudah melakukan kerjasama dengan 4 perangkat daerah ini seperti itu. Jadi memang sudah intens dan kita rapat-rapat terus dan laporannya juga rutin kita lakukan. Jadi kita kerjasama dengan panti-panti nih. Nah nanti panti juga kerjasama dengan rumah sakit kalau memang mereka sakit seperti itu. Kayak gitu. Mas Jadi Aldi. artinya Pemprov DKI Jakarta ini sangat serius ya menangani permasalahan PMKS ini masalah begitu ya Pak? PMKS itu ya dan juga panti mereka yang masuk ke panti kita lakukan itu dengan serius. Dan berkolaborasi agar apa? Agar mereka kenapa kita rubah mereka dengan penduduk Jakarta agar mereka mendapatkan hak yang sama. Ya benar. Dapat hak kesehatan yang sama, pelayanan yang sama dengan yang lainnya. Itulah makanya tugas Dukcapil melakukan itu. Gitu loh. Misalkan ada panti sosial kita baru udah kedatangan nih penduduk misalkan dapat dari jalanan mungkin diambil kita didata kita cek dulu apakah mereka sebelumnya sudah melakukan pendataan biometrik. Kita datang kita ada mesinnya kita cek sidik jarinya matanya apakah mereka sudah pernah atau belum kan gitu loh. Kalau sudah ya kita balikan ke Jakarta seperti itu. Kalau belum ya kan kita buatkan nicknya seperti itu Mas. Dengan penjamin mana? Penjaminnya adalah di panti itu. Panti itu. Gitu, baik. Baik Pak Budi, nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara nih Pak, karena waktunya berjalan terus tapi tidak terasa begitu Pak. 1 jam ya? Sudah 1 jam nih Pak. Luar biasa. Nah sebelum kita mengakhiri, pesan atau semangat apa nih Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada rekan SN Jakarta dan juga warganet agar terus berkontribusi aktif dalam mewujudkan masyarakat yang tertib adminduk di DKI Jakarta. Silakan Pak Budi. Iya, saya ingin menyampaikan bahwa apa sih yang menyebabkan organisasi itu bisa maju, apa yang menyebabkan negara itu bisa maju. Pertama, apakah karena jumlah penduduknya negara itu bisa maju atau tidak? Enggak juga ternyata. Apakah umur negara tersebut? Tidak juga. Apakah karena sumber daya? Tidak. Apa yang menyebabkan organisasi, negara atau pemerintah bisa maju? Adalah karakter sumber daya manusianya. Oleh karenanya, para pendatang baru dan kita semua, mari kita wujudkan karakter sumber daya manusia yang berkualitas. Datang ke Jakarta, siapkan skill, mental, dan wawasan Anda ya untuk bertarung di Jakarta. Kita berkolaborasi di Jakarta ini agar Jakarta menjadi kota besar bertaraf internasional. Seperti itu. Bagi para pendatang baru, segera daftarkan diri Anda ya ke loket-loket pelayanan kami atau datang ke RT. Ya, agar kita semua tertib administrasi kependudukan kita seperti itu dan jaga kebersihan, jaga ketertiban dan cintai kota Jakarta ini. Demikian Mas. Luar biasa, kita beri tepuk tangan untuk para sumber kita hari ini yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Budi sudah hadir di podcast Ilmu Belajar. Terus semangat ya Pak. Semangat terus dong, karena itu yang membuat kita terus memberikan yang terbaik. Baik, ditunggu terus Pak inovasi dan kolaborasinya Pak. Insya Allah Mas Aldi. Baik rekan SN Jakarta dan warganet, demikian tadi perbincangan saya bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin SSTP MSI. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan.
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan kepada seluruh pemudik yang masih menempuh arus balik dan seluruh pendatang ke Jakarta, hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Pak Budi, terima kasih Pak Budi, luar biasa. Kita perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Kukira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Halo warga Jakarta, Bang Soleh dan Pok Lucy punya kabar bahagia nih. Setelah terbukti mempermudah proses perizinan di Jakarta, di masa pandemi ini, Ajib hadir dengan pengembangan inovasi layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan warga ibu kota. Kini, dengan Ajib, kamu bisa mendapatkan asistensi perizinan dan non-perizinan langsung dari rumah atau kantor kamu secara gratis. Mulai dari permohonan, pengajuan perizinan online sampai dengan izin diterbitkan atau end-to-end proses. Caranya mudah, kamu dapat melakukan permohonan Ajib melalui website pelayanan.jakarta.go.id. Pilih menu pesan Ajib. Petugas Ajib akan mendatangi rumah atau kantor sesuai dengan waktu yang kamu inginkan. Petugas Ajib beroperasi di hari kerja, mulai pukul 8 pagi sampai dengan 3 sore. Saat kamu mengajukan permohonan perizinan melalui inovasi layanan Ajib, pastikan kamu menerapkan protokol kesehatan dan tetap disiplin 3M untuk melindungi diri dan orang sekitarmu dari penyebaran COVID-19. Urus izin di Jakarta, diajibin aja. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Follow Instagram @layananjakarta.